Ini mungkin gadis paling tragis di Hong Kong. Tepat di malam ulang tahunnya, 4 pemuda datang untuk mengucapkan selamat padanya di hari ulang tahunnya yang mencongkel matanya dengan kejam. Bahkan mereka menempelkan tubuhnya di dinding dengan semen. Gadis yang sudah meninggal itu tidak menutup matanya. Dia bersumpah untuk membuat mereka berhutang darahnya untuk membayar dengan darah. Seperti yang diharapkan, karma datang dengan sangat cepat. Malam berikutnya seseorang meninggal. Seorang petugas kebersihan melihat darah di tangga yang tidak berhenti. Dia mengikuti arah darah dan melihat ke atas. Melihat seorang pria dengan wajah penuh darah. Yang lebih menakutkan adalah matanya jatuh keluar. Petugas kebersihan sangat takut sehingga kakinya lunak. Pada saat ini, seorang gadis berbaju putih tiba-tiba muncul. Jelas bahwa gadis itu datang untuk membalas dendam pada pria pertama dengan sukses. Sekarang masih ada 3 giliran pria lainnya. Saat ini, pria kedua yang pantas mati muncul di pesta ulang tahun gadis lain. Apakah dia akan melakukan trik lama yang sama lagi? Tapi dia tiba-tiba merasa setengah dari wajahnya memanas. Dia buru-buru berlari ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Namun pemandangan aneh terjadi. Dia mencucinya sebentar tapi matanya jatuh. Tanpa menunggu dia pulih. Saat ini, 2 tangan hantu muncul di atas pintu kamar mandi. Lalu wajah hantu dengan mata busuk muncul. 1 detik kemudian, dia mati. Saat ini, orang ketiga yang pantas mati juga menyadari bahwa dia telah mengalami bencana besar. Dia dengan berani pergi ke rumah gadis itu untuk menebus dosa-dosanya, memohon padanya untuk memaafkannya. Hahaha, lucu banget. Kamu sudah membunuh dia, sekarang meminta maaf adalah akhir. Seperti yang diharapkan, suara tawa seorang gadis tiba-tiba terdengar di kamar tidur. Dia takut untuk mengambil lampu meja untuk berjaga-jaga. Dia mengikuti tawa itu. Mau melihat siapa yang ada di kamar tidur. Tapi sekarang, ada banyak jari yang mencuat dari pintu. 1 detik kemudian, hantu perempuan muncul. Dalam sekejap mata membalas dendam pada pria ketiga. Segera polisi datang untuk menyelidiki. Hanya untuk menemukan di lantai dan di dinding jejak darah yang panjang. Sampai masuk ke kamar tidur, mereka mengetahui bahwa matanya dicungkil. Yang penting seluruh tubuhnya diplester ke dinding semen. Sekarang, tawa gadis itu bergema. Semua polisi di tempat kejadian mulai merinding. Dalam 1 hari ada 3 kasus yang sangat mirip. Korban dicungkil. Polisi tidak hanya tidak dapat menemukan pembunuhnya. Tetapi TKP juga tidak memiliki bukti. Bahkan ia mengatakan bahwa cara kejahatan ini sama sekali tidak disebabkan oleh manusia. Intinya dia juga mulai jatuh ke dalam krisis. Karena 3 pria yang mati semuanya adalah teman bermain masa kecilnya. Jika mengandalkan hukum perkembangan ini, maka dia khawatir bahwa dia juga akan berada dalam bahaya. Jadi dia pergi ke Paranormal David untuk meminta bantuan. Lalu David dan dia pergi ke TKP bersama. Di rumah bobrok yang mengerikan. Tepat ketika mereka berdua mencari petunjuk di sekitar. Saat ini ada seorang gadis di jendela. Dengan wajah busuk menatap mereka dari jendela. David segera merasakan bahaya dan secara naluriah melirik. Tetapi gadis itu hilang dalam sekejap mata. Tepat ketika mereka berdua hendak pergi, teriakan seorang wanita tiba-tiba terdengar di dalam. Tetapi jelas bahwa tidak ada seorang pun di dalam rumah tadi. Mungkinkah itu hantu perempuan? 2 orang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Tetapi begitu mereka berlari keluar pintu, yang menarik perhatian mereka adalah seorang wanita tua yang sedang membakar kertas. Ini aneh banget. Wanita tua itu terus bergumam tanpa henti. Dia kembali. Dia kembali. Saat pria ini mengangkat kepalanya, wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Wajahnya biru, matanya melebar, mulutnya lebar. Tapi anehnya, David yang berdiri di sampingnya tidak takut. Malah mengancam hantu itu untuk masuk ke pria ini. 1 detik kemudian, hantu itu sangat patuh dan menundukkan kepalanya. Pria itu juga kembali normal. Tetapi mengapa David begitu keren? Bahkan hantu pun takut padanya. Nyata dia terlahir dengan mata yin dan yang. Melihat hantu adalah hal yang biasa baginya. Selain itu, dia juga menguasai metode hebat untuk mengusir roh jahat. Pekerjaannya saat ini adalah seorang dokter. Ia menggabungkan obat-obatan dan spiritualitas. Pekerjaan sehari-hari adalah mencuri orang dari Raja Neraka. Dia tidak menyangka istrinya juga dirasuki hantu. Tepat saat dia selesai ke kamar mandi. Menemukan bahwa istrinya sedang menatap TV dengan ekspresi aneh. Dia hendak pergi untuk bertanya. Tetapi 1 detik kemudian, istrinya membuka mulutnya lebar-lebar ke telinganya. Ini benar-benar hanya mimpi.
Bagaimana bisa seorang paranormal sepertinya menikah dengan hantu? Dia memiliki mata yin dan yang bisa melihat hantu. Tetapi ketika dia pergi ke ruang tamu, dia menemukan bahwa istrinya memang menonton TV dengan cara yang aneh. Persis seperti adegan dalam mimpinya barusan. Dia dengan ragu-ragu pergi untuk bertanya padanya. Untungnya, istrinya hanya merindukan ibunya. Dia sedih, terus-menerus membelai foto ibunya. Tetapi sampai dia pergi bekerja keesokan harinya, sebuah kabar buruk membuatnya curiga pada istrinya. Hari itu, di rumah sakit, ada seorang peramal tarot. Tepat ketika David merawatnya, dia melihat bahwa dia memiliki mata yin dan yang. Dia bahkan memberinya heksagram. Luar biasa, setiap cerita setiap tahun di masa lalu katanya sangat benar. Apalagi, dia mengatakan satu hal yang membuat orang merinding. Dalam waktu dekat, pernikahan akan ada krisis untuknya. Tidak hanya itu, katanya di antara wanita yang dia kenal, setidaknya satu adalah hantu. David memikirkan adegan istrinya tadi malam, dia terkejut. Apakah dia benar-benar menikah dengan hantu? Tidak mungkin. Jika itu hantu, mengapa dia tidak mengetahuinya sebelumnya? Jadi dia bergegas kembali ke rumah. Tapi sekarang, dia mendengar istrinya berbicara dengan pria lain. Ramalannya benar begitu ya? Krisis pernikahan muncul begitu cepat. Tetapi David tidak memilih untuk masuk ke dalam rumah dengan marah. Tetapi dia memilih untuk minum dan meminjam anggur untuk menghilangkan kesedihannya. Krisis nikah, istri bisa adalah hantu. Dua hal ini bikin depresi lepas cincin kawin. Dia siap secara mental untuk pulang untuk bercerai. Tetapi sekarang, seorang wanita cantik datang untuk duduk di sebelah dia. Maka apapun yang terjadi akan terjadi. Dua orang mabuk tidur satu malam bersama-sama. Tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang tidur dengannya bukan manusia. Sampai polisi datang untuk menemukannya, dia menyadari keseriusan masalah. Katakan padanya, baru-baru ini, serangkaian pembunuhan telah terjadi. Semua korban dicungkil matanya. Apalagi barang bukti yang dia pegang, mencurigai pelakunya adalah Cindy, teman korban. Dan Cindy adalah gadis yang tidur dengan David dalam keadaan mabuk malam itu. Kemudian polisi itu mengangkat bajunya. Tulang rusuknya dia muncul lagi bintik hitam yang sangat besar. Beberapa hari yang lalu, 3 korban yang memiliki situasi serupa semuanya dibunuh oleh hantu perempuan. Sehingga ia juga khawatir orang berikutnya yang akan mati adalah dirinya. Tetapi mengapa gadis hantu itu ingin membunuhnya tanpa alasan? Karena saat dia masih hidup adalah mantan pacarnya. Tetapi ketika dia hamil, dia membuat alasan untuk meninggalkannya. Jadi dia curiga hantu itu pasti akan datang untuk membalas dendam padanya. Jika begitu, maka dia pasti tahu di mana gadis hantu itu saat dia masih hidup. Jadi David dan dia pergi ke rumahnya untuk memeriksanya. Tetapi ketika baru datang, David memiliki mata yin dan yang telah melihat semua yang pernah terjadi. Pada hari ulang tahunnya hari itu, 4 pemuda tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga tanpa ampun menusuk matanya. Dan kemudian menyembunyikannya tubuhnya di dinding. Jadi David mencoba untuk memecahkan dinding semen itu. Tubuhnya akhirnya ditemukan. Setelah itu arwahnya muncul. Kini ia ingin membunuh pria yang tidak setia itu. Tetapi David segera berhenti di depannya. Masalah masa lalu, lepaskan. Sekarang, kamu dapat memilih untuk pergi dengan tidak bahagia. Tetapi kamu juga dapat memilih pergi dengan damai. Pada akhirnya, setelah dinasihati oleh David, dia memilih untuk melepaskan. Semua kebencian hilang. Sekarang saatnya untuk menjelaskan ramalan peramal. Krisis pernikahan yang pernah dikatakannya bukan masalah istri David, tapi masalah antara David dan hantu Cindy itu. Adapun fakta bahwa di antara wanita yang David kenal, setidaknya ada satu hantu yaitu. Selain Cindy, istri David sebenarnya adalah hantu juga. Ternyata istrinya meninggal 1 tahun yang lalu. Tetapi dia terlalu melekat padanya. Apalagi, dia juga memiliki mata yin dan yang. Sehingga untuk sementara sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Pada saat dia kembali ke rumah, sudah waktunya istrinya meninggalkan tempat ini. Dia mendengar istrinya berbicara dengan seorang pria tadi. Orang itu adalah utusan dari dunia bawah yang datang untuk memberikan ultimatum kepada istrinya. Katakan padanya untuk meninggalkan dunia dengan cepat. Keduanya saling berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Dia akhirnya meninggalkannya selamanya. Film berakhir di sini. Singkatnya, film ini tidak seperti banyak film hantu lainnya, jenis pembunuhan balas dendam tanpa henti. Tetapi menghabiskan banyak episode menasihati orang untuk menjadi baik.
Film hantu secara kasar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis hantu tentang pembunuhan, sebab dan akibat balas dendam merupakan mayoritas. Jenis yang menyarankan orang untuk berbuat baik adalah yang paling sedikit. Seperti kebanyakan film hantu karena emosi penonton. Semua menambah unsur keserakahan, kebencian dan delusi. Untuk membuat pemirsa marah, bingung, kekerasan. Ini semua adalah cara yang sangat negatif dalam memimpin film. Walaupun film hantu, tapi tetap ada sisi positifnya. Ada kalanya film hantu sulit berakting, karena tidak semua orang menyukainya. Karena kebanyakan film hantu menyampaikan emosi yang cukup negatif. Panduan cerita ini seringkali tidak diterima dengan baik oleh banyak orang. Aku pikir jika itu film yang bagus, pertama pokoknya harus bikin penontonnya positif. Karena hidup ini banyak masalah, kenapa ditambahin hal-hal negatif kan? Oke, video hari ini berakhir di sini. Terima kasih kalian sudah menonton.